Sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin kita terakhirnya adalah latihan ini ya, 31C untuk cabang yang menentukan untuk menghindari angka 13 gitu ya. Jadi ada beberapa cara, ya 13-nya nggak ditampilkan atau nanti 13-nya kita ganti dengan 12A. Nah, berarti dia kan selain 13 nilainya sama, yang khusus 13 nanti dia 12A. Nah, ini sampai di sini kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bentuk lain dari pengulangan masih if ya, masih dua cabang. Masih dua cabang. Kemarin walaupun udah kita sebenarnya tambah itu cabangnya ya, tapi bukan if-nya yang menggunakan while ya. Jadi angka-angka yang tidak benar, input-input yang tidak benar nggak usah diproses. Nah, kalau karena cabang kita baru dua, kalau cabangnya lebih nanti akan masuk ke cabang yang salah dia. Nah, sekarang kita coba latihan 32 di mana di sini. Nah, saya copy paste dulu ya. Copy paste ya 32 ya. Biar lebih enak jelaskannya di sini ya. Nah, kalian juga copy paste. Latihan 32 di mana di sini kita juga ada dua cabang di mana jika belanjanya, syaratnya nanti ya, belanjanya di bawah 120.000, dia dapat diskon 5%. 120.000 ke atas, dia dapat 15%. Jadi ada dua ya. Nah, di sini nilai-nilai yang di bawah 120.000 itu termasuk nanti minus deh ya. Ini belum kita batasin ya. Kita batasin. Masuk minus dia. Nah, kalau ke atas kan nggak ada batas ya. Berapapun belanjanya, dia akan dapat jika di atas 120.000 ke atas dapat 15%. Jika di bawah 120.000 atau di bawah 120.000 itu kan termasuk minus nanti nol. Karena udah lah, udah akan diskon minus, dia nanti juga akan keluar. Nah, itu nanti kita batasi lagi. Tetapi karena cabang kita hanya dua, nanti kita tidak bisa batasi. Nah, kita gunakan while dulu nanti sementara ya. Yang ini dulu ya contohnya ya. Nah, ini ada dua. Pertama, if. Syaratnya satu ya karena cabang dua. Bahwa belanja kecil dari 120.000 diskonnya 0,05 atau 5 per 100. Nah, jika tidak, jika belanjanya di atas 125.000, maka dia kecil. Berarti kan disuruh di atas ya. Dapat 15%. Boleh nggak saya ininya besar sama dari 125.000? Boleh. Ya, makanya kita gunakan besar sama umpamanya. Nih, ya. Tetapi ininya jadi balik. Jadi yang 5%-nya else, yang if-nya menjadi 15%. Gitu ya. Boleh, jadi tidak harus satu cara. Boleh. Kalau kecil berarti dia ya 5% yang di sini. Karena dia kecil dari, benarnya kan ini, jika kecil dari 120.000 dapat 5%. Jika tidak, pokoknya selain itu ya, dia akan 15%. Saya maunya di atas 120.000 boleh. Ini kita balik besar atau sama karena nanti dia sama ya termasuk, maka ininya 15%-nya ke atas, 5%-nya ke bawah. Hasilnya akan sama. Tapi jangan hanya ini saja yang diubah. Ini saya ubah besar sama 15%. Tetapi isinya tidak diubah, nanti akan salah. Kita yang dapat 5%, yang dapat 5%-nya adalah di atas 120.000. Yang di bawah 120 malah dapatnya 15%. Nah, itu dia. Jadi makin sedikit belanjanya, makin besar dia malah nanti. Nah, ini dia yang kita coba. Tetapi yang di bawah itu kan masih ada nol dan sebagainya ya. Nanti baru kita edit lagi ya. Kita jalankan ini, hasilnya seperti ini ya. Nah, tergantung input kita. Kalau kemarin kan inputnya lantai ke berapa, ini belanjanya berapa. Nah, belanjanya umpamanya kita ambil yang bawah dulu. Sebelanjanya hanya 100.000. Ya, maka dia akan dapat diskonnya 5%. 5% dari 100.000 adalah 5.000. Kalau 10%-nya 10.000 kan, 5.000. Yang dibayar adalah 100.000 dikurang 5.000, 95.000. Nah, ini gunanya kemarin kenapa kita gunakan dulu ya. Karena pengulangan dulu maksudnya. Nah, jika 250.000 atau 100 juta lah, yang mudah. Ya, berarti dia akan dapatnya 15% kan, potongannya adalah 150.000. Bayarnya hanya 850.000. Coba lagi yang lain, di atas
di bawah 1.500.000, masih di atas 120 ya, tapi dia tidak ada batas ke atasnya ya, berarti dia dapatnya 75.000. Kalau 1 juta tadi kan 150, 75.000, bayarnya hanya 475. Nah ini dia, kalau umpamanya nol itu masih mesin, belanjanya nol ya dapatnya nol, orang nggak ada kok, apa yang mau didiskon. Tetapi minus, nah minus 250.000, minusnya ya, ada minus ya. Nah minus umpamanya kan kecil daripada 5% kan. Nah dia juga akan dapat, tetapi minus, mana aja diskon minus gitu kan, bayarnya berapa minus. Nah ini kan salah, karena tidak ada belanja di bawah nol kan, nol aja tidak ada, nol berarti nggak belanja. Nah ini tidak bisa kita buatkan untuk yang salah di sini, karena cabang kita hanya 2, nanti baru cabang yang lebih dari 2 baru bisa kita, oh ini Anda belanja Anda salah, tidak ada belanja yang negatif gitu ya, seperti bilang kemarin juga ya, tidak ada lantai yang negatif, tidak ada lantai yang 1.000, nah ini harus dibatasi. Nah ini kalau cabang kita 2, ini kalau kita mau batasi juga, kita membatasi dengan menggunakan while, tidak bisa dengan cabang ya. Nah ini dicoba ya, dicoba dulu, kalian coba, nanti lihat hasilnya. Ini yang tadi saya edit, saya ganti dengan latihan 32A. Supaya apa nanti? Jika dia di bawah 5%, dia hanya sampai 0. Tidak ada orang belanja yang negatif kan, belanja masa negatif. Tetapi inputnya bisa masuk kan. Nah, ini di sini kita buat seperti kemarin ya, kita tambahkan. Nah, ini sebenarnya cabangnya sudah 3. Masuk ke sini dulu dan dicek kan, apakah belanjanya kecil dari 0. Jika kecil dari 0, dia akan disuruh lagi. Salah. Besar belanja salah, tidak ada belanja negatif. Berarti masukin lagi besar belanja berapa. Selagi kecil dari 0, dia tidak akan masuk ke cabang. Nah, kalau yang tadi kan tidak. Berapapun nilainya masuk kan. Kecil dari 0 yang masuk sini. Berapapun dia, mau negatif, kan kecil dari 0. Kecil dari 120 kan. Kecil dari 120, masuk sini. Yang 120 juga masuk. Di bawah 120 ya. Di atasnya baru masuk sini. Walaupun minus ya. Nah, di sini kita tambahkan while kemarin. Makanya kita belajar while cabang apa, pengulangan dulu baru masuk ke cabang. Supaya karena cabang ini hanya 2, jadi kalau ada nilai yang selain dari ini, ya dia nggak bisa handal. Nah, jadi kita tambahkan di sini. Nah, kalau cabangnya lebih dari 2 nanti baru bisa. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi pengulangan. Maka kita mengulang karena inputnya bisa lebih dari sekali kan. Coba yang ini, coba yang ini, coba data yang di bawah ini. Nah, ini dia yang kita coba. Jika belanjanya kecil dari 0, dia tidak akan proses. Kenapa? Belanjanya hanya dari 0 sampai nggak meninggal ya. Kalau besar nggak ada batas. Tapi kalau di bawah nggak ada belanja yang negatif. 0 paling dia, kecil dari 0. Kecil 0 masih masuk. Nah, kita coba yang ini. Jadi data yang salah tidak akan masuk lagi. Tutup dulu ya, karena tidak bisa dua-dua di Zoom. Pak, maaf Pak. Ya, Saya mau tanya Pak, itu while-nya di bawah do-nya apa ngegantiin do-nya Pak dia? Pak. while-nya sendiri, bukan menggantikan do. Karena do adalah untuk pengulangan keseluruhan, sedangkan while-nya sini, do-nya di atas. Nah, ini dia. Nah, ini kan. Wah, dia nanti nyambung. Nah, karena do adalah keseluruhannya setelah selesai nih, pengulangannya yang kita pilih ya, kemudian sudah di-outputkan, apakah kita ingin ulang lagi? Berarti do-nya tetap di atas. Yang ininya adalah untuk validasi data. Jadi tidak ada data yang belanja negatif. Ini dia validasinya ya. Jadi dia ada 2. Satu do untuk mengulang secara keseluruhan, nanti setelah selesai ini prosesnya, apakah pilihannya yang di atas atau yang di bawah ya. Nah, dia akan diulang lagi. Ingin mengulang lagi enggak. Sedangkan kalau while ini adalah untuk validasi data yang salah. Yang tadi juga ada do ya. Yang 32. Nah, ini do-nya di atas. Tapi while-nya sini nggak ada. Sehingga data yang salah masih diproses. Masuknya ke cabang pertama karena kecil dari 120. Nah, di sini kita batasi lagi. Supaya data yang salah tidak masuk. Karena kita cabang kita 2, tidak bisa kita memasuki data yang salah ini, nanti yang kecil dari 0 masuk ke cabang sendiri, nggak ada tempat.
belum ada tempat untuk if ya. Nanti kalau cabang yang lain baru ada nanti. Makanya terpaksa kita buatkan pakai while. Sedangkan do ini hanya untuk mengulang supaya nanti setiap kita menjalankan program tidak perlu lagi, jalankan lagi, cukup sekali, baru kita pilih iya lagi, baru kita pilih yang mana. Nah itu dia, paham kan? Jadi do-nya dua, do sendiri untuk pengulangan keseluruhan. Kemudian sedangkan while hanya untuk mengecek data yang salah. Kalau data salah suruh ulang. Data benar ya baru masuk ke sini. Kecil, ini kan kecil dari 120 kan? Jadi kalau 0 kan masuk kecil, ya cek ke sini. Jika kecil dari 0 nggak masuk. Tapi dia besar dari 0, kecil dari 120 baru ke sini. Besar dari 120 udah sama dengan tadi. Kalau yang tadi, kecil dari 0 masuknya ke sini. Walaupun berapa dia? Kecil dari 120 masuk ke sini. Walaupun di minus. Nah, di sini tidak ada angka minus. Nah, kita coba. While itu, fungsinya itu while itu. Sehingga tidak ada data yang salah yang masuk. Diseleksi dulu oleh while. Nih, cuma kita ambil yang salah tadi ya. Minus tadi, minus 250.000. Gitu kan. Besar belanja salah, tidak ada belanja negatif. Besar belanja berapa ulang lagi. Nah, itu dia. Tidak ada data yang ini. Minus 100.000. 0 baru bisa kan. Yang kecil dari 0 tadi kan. 0. Ya masuk lagi kecil dari 100.000 kan. Tapi tidak negatif kan. Ya hasilnya 0. Ya, kan? Sama dengan tadi. Tapi minus tidak ada. Nah, minus coba lihat. Minus 250 tadi kan. Kalau tadi kan dapatnya 25.000, 12,5 tadi kan. Minus ya. Minus 12,5. Bayarnya nanti 100, berapa? 87,5 ya. Nah, ini enggak. Karena tidak ada belanja itu negatif. Artinya tidak ada utang di sini ya. Harus bayar. Nah, baru yang di atas tadi baru dapat 100.000. Ini baru akan masuk. Dan diskonnya 5.000. 150.000, diskonnya 22.500. 5% kan, 15.000. 150.000, 10%-nya, ya kan? Ini berapa nih? 150 kan? Berarti di bawah, di atas ini kan? Nah, berarti kan 15%. 10%-nya 15, tambah 7,5. 22. Itu ya. Cabangnya 2 ya. Kita tidak bisa membuat untuk menggunakan if-nya cabang yang ini tadi. Ini teman-teman. Tutup dulu ya. Untuk data yang salah, kita buat ini. Kalau yang tadi tidak ada tempat, if-nya belum ada. Nanti if yang lebih dari 2, itu baru bisa kita bisa memilih apakah kita menggunakan while sini ya, langsung dia suruh ulang, atau nanti masuk ke cabang yang lain baru di bawahnya diulang dengan do. Ya. Bisa milih. Kalau sini tidak bisa karena cabang hanya 2. Berarti 0 sampai 120.000, kemudian di atas 120.000. Yang 0 sampai min di bawah 0 tidak ada tempat. Jadi cabang kita gunakan ini. Nah, kalau tidak tanpa while, berarti di sini dia akan masuk. Jadi jika ada data salah, dia akan tetap diproses. Jadi ya, dia akan merusak data nanti. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia pernyataan beberapa alternatif if. Tadi bisa lebih dari 2. Ingat lagi, cabang atau decision atau keputusan itu adalah jumlah cabangnya untuk syaratnya ya. Untuk syarat adalah di mana jumlah cabang dikurangi 1. Jika cabangnya adalah 5, maka syaratnya cukup 4. Seperti tadi, cabangnya 2, syaratnya cukup 1. Ya kan? Nah, itu dia kan. Ini tadi. Syaratnya apa ini? If belanja kecil dari 1. Karena cabangnya 2. Yang 5% dan yang 15%. Nah, jadi dia 2 hanya. Jadi kalau seperti tadi, di bawah
nol gimana? Nah, nggak bisa pakai gunakan WA. Di sini bisa dia. Jadi ada pernyataan beberapa alternatif atau else if disebut else if. Ini adalah cabang yang paling banyak, paling mudah digunakan. Strukturnya ya, paling mudah di antara cabang. Selain if else tadi, yang lebih dari dua. Nanti lebih dari dua ada tiga cara. Else if, nanti ada nested if seperti nested for ya, nested loop. Kemudian ada nanti untuk apanya yang datanya terbatas nanti. Dia hanya bilangan bulat dan bilangan dan karakter. Kalau ini kan bebas ya. Ini inputnya bebas. Bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan, bisa karakter, bisa string. Ini juga nested if juga. Nah, nanti ada satu cabang yang perlu kita gunakan bahwa dia hanya digunakan untuk. Nah, biasanya dia memang pilihannya terbatas itu. Nah, ini contohnya nih. Untuk menentukan kerusakan diakibatkan oleh getaran gempa. Nah, gempa itu dia mempunyai alat ukur besarannya ya, disebut skala Richter, penemunya ya. Nah, yang sampai sekarang terjadi itu baru adalah dari sampai 10 skala Richter. Itu aja udah sangat parah itu ya. Nah, contohnya sini. Jika kecil dari 4,5 skala Richter, goncangan gempa, maka terhadap bangunan, ini akibatnya ya terhadap bangunan, efek atau akibat terhadap bangunan. Nah, akibat terhadap bangunan apa? Dia tidak ada kerusakan bangunan. Terasa gempanya tapi terhadap bangunan boleh dikatakan tidak ada. Jika dia lebih di atas ya 4,5 sampai di bawah 6, berarti dia 0,99 5,999 itu ya. Nah, banyakkah kerusakan bangunan yang dibangun dengan buruk atau bahwa berarti bangunannya dibangun dengan material yang nggak bagus ya. Nah, bisa ada kerusakan. Tapi jika materialnya bagus, bangunan tidak rusak. Tapi kalau di bawah 4,5 tidak ada, walaupun bangunan dibangun dengan kualitas yang jelek, tetap dia tidak rusak. Nah, 6 sampai di bawah 7 ini mulai parah, mulai ya banyak bangunan yang rusak. Nah, kalau di bawah 6 tadi hanya bangunan yang dibangun dengan material yang jelek ya, yang rusak. Ini dia mulai banyak bangunan yang rusak. Sebagian ada yang roboh. Jika di atas 6 sampai 7 ini banyak bangunan yang hancur. Bukan rusak lagi ya, ada yang hancur. Nah, kemudian di atas itu gitu ya, di atas 7 sampai 8 ya, ini sebagian besar nanti bangunan akan runtuh. Ini ada beberapa daerah yang seperti ini hampir rata ya itu ya. Itu biasanya 8 skala Richter ke atas. Nah, ini ada 5 cabang dan di atasnya juga ini nggak ada batas kan, nanti ada batas lagi harusnya. Ini paling dia sampai 10, nanti kita ambil contoh. Ini kita ambil contohnya. Nah, untuk menentukan ini kita boleh dari syaratnya 8 dulu atau syaratnya dari 4,5. Boleh kita mulainya. Cabangnya agak banyak ya. Oh, tadi kan hanya 2. If udah else selesai. If ada syarat, else tidak ada. Kalau ini ada syarat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang terakhir tidak. Atau syaratnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang ke-8 enggak. Boleh. Itu ya. Jadi kita bisa memilih syaratnya yang untuk yang ditentukan. Itu ya. Ini saya mulai dari yang atas. Jika Richternya ini adalah skala Richternya maksudnya ya, singkat supaya syaratnya banyak. Besar sama dari 8, berarti 8 ke atas ya. Tapi nggak ada batas. Waktu sampai 500 juga masuk gitu ya. Nah, nanti ini yang kita batasi lagi. Ini sebagian besar bangunan akan runtuh. Kemudian, nah jika di antara itu dia di bawah 8 tapi sampai 7. Ya. Jika skala Richternya atau di sini satu variabel Richter saja ya, besar sama 7 karena 8 sudah ada ya. Umpamanya kita masukin di sini 8 ya, masuk sini, dia 9 masuk sini kan. Kalau umpamanya 7,5 kan dia kecil ya, salah masuk ke sini. Ini ditolak masuk sini. Apakah dia besar sama juga masuk ke sini kan? Kalau masukin 8,1 berarti kan ini lebih besar kan, tapi ke sini dia. Ini cek cegat dulu di sini. 8,1 masuk sini.
Kalau salah baru dia ke sini. Kemudian di antara 6 dan 7 baru dia syarat lagi. Ini satu syarat, dua syaratnya, tiga syaratnya. Kemudian sampai dari 4,5 sampai 6 syarat lagi ini. Kemudian yang di bawah 4,5 tidak perlu syarat else. Jadi dia if syarat, else if ya. If syarat, else if terus terakhirnya else tidak ada syarat untuk nilai yang terakhir. Nah, di sini masih ada kelemahannya nanti besar dari 8 itu ya. Besar dari 8 ini ya tidak ada batas, 50 juga masuk padahal tidak ada skala liter sampai itu. Ya paling dia 8 sampai 10 lah ya. Yang terjadi. Nah, baru tutup kurung. Ini dia kurung terakhir. Nah, berarti kita boleh mulai ini yang besar. Boleh nggak saya mulai yang paling atas dia kecil sama dari ini? Bisa. Ini tadi ya. Kecil ya, kecil dari 4,5. Jadi yang kecil 4,5 berarti asif-nya masuk ke sini. 4,5 sampai 6. Asif lagi tidak ada, tapi dia nanti kecil jadi ya. Jadi kecil dari bawah ke atas dia. Tidak ada kerusakan. Di atas 4,5 sampai 6. Berarti ada kerusakan untuk yang jelek. Jadi dibalik dia. Baru yang terakhir nanti untuk 8-nya tidak ada syarat. Di atas 8 berapapun ya tidak ada syarat. Ini tadi ya. Ini yang di atas. Jika benar, langsung ini dia. Kebanyakan rusak. Jika salah, cek lagi sampai 7. Banyak bangunan yang rusak. Ini hampir semuanya ya. Ini kebanyakan. Ini ada banyak yang ini ya. Ini yang hancur ya. Ini rusak. Nah, ini baru jika bangunannya dibangun dengan material atau kualitas yang jelek. Nah, kalau di bawah itu tidak ada kerusakan bangunan. Tapi gempanya terasa. Ini kita ambil contohnya. Itu sama dengan tadi untuk mengulang supaya. Karena cabangnya banyak kan. Kita coba ini. Jadi kalau ada banyak cabang, semuanya dicoba. Benar nggak masuk di ke cabang ini? Kalau tidak, nanti tiba-tiba ya masa dia hanya 2 saja atau malah 1 saja. Itu harus kita coba. Mulai dari di bawah 4, udah bawah 4,5 ya, 4,5, di atas 4,5 sampai di 6, 6 sampai 7, 7 sampai 8, dan di atas 8. Nah ini di atas 8-nya nggak ada batas, di bawah 4,5 juga ada. Nanti harus kita batasi dengan while saja, atau menggunakan ini lagi, else, berarti syarat lagi. Kecil, ini kan, dari 4,5 sampai 0 kan, kalau 0 nggak ada gempa kan. Kalau di atasnya tambah lagi, kan, sininya, atau nanti besar, sama 8, atau n kecil dari sama dari 10. Nah, seperti itu. Ada batasnya nanti. Nah, ini yang pertama dulu, latihan 3-3 ya. Coba copy paste. Kita latihan 3-3 ya. Selesai. Sama tadi. Ini ya. Ini udah kita tulis di sini. Nah, ini ya, masih ada kekurangan nanti. Ini udah sama dengan tadi ya. 1 sampai 10 segini. Ini besar sama 8. Nah, ini 1 sampai 10, ini besar sama 8. Ini dia skala gempanya berapa, akibatnya apa. Skala gempanya berapa? 7, 6, kemudian 4,5, dan ini di bawah 4,5. Di bawah 4,5 juga nggak ada batas ya. Kita tanya, mulai dari 1 sampai 10. Nah, tetapi hanya komentar saja, tidak kita buatkan apa namanya syaratnya, pokoknya sampai 10. Kita buat 20 juga masuk, kita buat 0 minus juga masuk ya, karena tidak ada, ini syaratnya dari 8, di atas 8 ya sampai di bawah 4,5. Di bawah 4,5 kan banyak, bisa 0 bisa minus. Di atas 8 kan bisa lebih dari 10, belum kita batasi, nanti baru kita batasi lagi dengan lebih mudah. Boleh nggak dengan boleh, cabangnya nambah. Kalau well bisa dia satu ini nih yang di bawah dan di atas sekaligus gitu ya. Nah, kita coba. Jadi banyak cara ya, banyak cara, tidak satu cara.
Nah, kita coba jalankan. Oke, saya tutup dulu emailnya ya. Biar kalian juga coba ya, coba-coba. Ini tadi kan, udah ditulis nih, skala gempanya hanya 1 sampai 10. Kita coba dulu yang salah ya. Saya buat 15. Masih masuk kan? Walaupun dia masuk cabang pertama ya, sebagian besar bangunan runtuh. Kalau masuk cabang sama, tapi kan ini batasinya 1 sampai 10 dia nggak masuk. Coba lagi. 1 sampai 10 kita buat tadi kan di bawah 4,5 dia ya. Saya buat 0 juga masuk. Tidak ada kerusakan. Isinya benar tidak ada kerusakan, orang nggak ada gempa kok. Tetapi kan ini masih masuk. Yang ini harusnya komentar nggak ada gempa ya tentu dengan ada kerusakan. Kita coba lagi minus. -5. Ini tetap dia tidak ada kerusakan, dia kadang ada gempa. Gempa tuh di atas 0 baru dia ada. Ya, baru dikedeteksi kan. Ini minus. Nah, ini data yang salah kan? Nah, baru kita coba data yang benar. 4,5, ya kan? Umpamanya sampai 4,5. 3,5. Dia 3,5 tidak ada kerusakan. Benar tadi dia bahwa 4,5 tidak ada kerusakan ya di bawah 4,5. Tapi kalau 4,5 sampai 6 ya, jadi dia bisa 5 atau 5,4 umpamanya. Ini ada 4,5 sampai 6 tadi kan, di bawah 6 ya. Mengakibatkan kerusakan bangunan yang dibangun dengan buruk atau materialnya jelek. Masuk. Kemudian 6 sampai 7 kan? Coba 6 sampai 7, berarti 6 masih yang tadi ya, ada di atas 6 ya. 6,5 umpamanya. Sih. Udah mulai parah. Ini dia 6 sampai 7 tadi kan, bisa 6 masih masuk ya. 6 sama. Kemudian 7 kurang 6,9999 juga masih masuk. Ya. Baru masuk kita ke 7 sampai 8 kan? Kita mulai dari 7 dulu. 7. Mengakibatkan banyak bangunan yang hancur. 7,5 sama sampai di 8 nanti kan? 8 kurang ya. Ya lagi. 7,899 sama. Baru kita masuk ke 8. 8 ini sebagian besar bangunan akan beruntuh akibat gempa ini. Tapi nggak ada batas, 9 juga masuk. Batas kita 10 kan? 10 masih masuk kan? Tetapi 11 dia masih masuk. Nah, ini belum dibatasi kan? 11 masih masuk. Padahal kita sudah batasi ini cabangnya hanya 1 sampai 10. Di atas 8,5, 7 sampai 8, 6 sampai 7, 4,5 sampai 6, di bawah 4,5. Di bawah 4,5 juga masih masuk. 3 ya masuk aja. Tetapi 0, itu apalagi 0, karena 0, 1 sampai 10. 0 juga dibahas. Minus masih masuk. Minus besar juga. Nah, masih masuk. Nah, ini kan yang di atas ya kan. So, ke atas 123. Minus 123. Tidak ada kerusakan, nggak ada minus kan. Nah, ada dua cara di sini. Bisa kita cabangnya kita tambah, atau nanti kita gunakan while, itu lebih mudah kita gunakan. Karena hanya satu untuk ininya. Saya lihat dulu cabang yang lain ya. Kita buat 2, 3 hal Pak, dulu ya. maaf Pak. Itu Ya, make yang while-nya yang kondisinya ada or-nya ya Pak. itu tergantung datanya. Tidak selamanya or. Or itu kan ini atau itu ya. Contoh tadi ya. Nanti kalau range dia N. Misalnya or ya. Tadi nih. Yang 32A ya. Nih. Nah, ini kan yang belum batasi nih. Wah ini kan. Nah, ini kan nggak ada range. Pokoknya di bawah 0. So. Nah, kalau or. Dia ada dua kriteria ini atau itu apa or nih. While ulang. Jika yes sama dengan atau. Ya ada ini atau itu lagi or lagi mau 3 boleh. Tapi kalau range nanti dari nilainya. Nah, itu kita gunakan N. Nah, ini kan belum ada tadi. Nah, kita gunakan kan while. Ini dia. Ini ada dua range kan. Ini range jika returnnya. Yang tadi kan kita masukin tadi kan. Di bawah 0 juga masih masuk. Di atas 10 juga masih masuk kan. Tidak bisa satu kita. Jadi yang pertama di bawah. Kalau while. Nah, ini kan. Jika. While. Kecil dari. Nah, ini bisa kita dengan if nanti.
Nah, ini yang pertama kita udah terlanjur while tadi ya, kita while dulu. Nanti if bisa juga. Kita bisa milih nih, karena cabangnya tidak ada batas nih. Lebih dari 2. Jadi nggak ada batas kan. Kalau tadi kan contoh yang pertama nggak bisa ya. Terpaksa kita gunakan while karena cabangnya hanya 2. Kalau di sini cabangnya nggak ada batas. Nah, sekarang kita coba dulu dia dengan while dulu. Nanti baru gimana nggak? Boleh nggak if? Boleh. Ini while dulu. Untuk kecil daripada 0 atau di atas 10. Jadi ada 2 dia. Jika kecil dari 0 apa? Min 1, min 2, dan seterusnya tadi, min 123. Jika dia ini benar, berarti kan ini benar, disalahkan benar. Ulang lagi. Skalanya hanya 1 sampai tidak ada min. Kita masukin 15, 17, 100 tadi. Ini salah, ini benar, masuk benar lagi or ya. Or itu kan salah satunya benar cukup ya. Dari syarat. Dia salah ini benar, maka min ini yang benar. Karena min kecil dari 0, tapi min tidak besar dari 10 kan. Ini yang benar, ini salah, dia akan benar. Kalau di atas 10, mau 11, 12, sampai 100, tadi 200, ini dia. 200 besar dari 10, 15 besar dari 10, tapi tidak kecil dari 0. Ini salah, ini benar, akan benar lagi, cek lagi. Nanti akan kita coba dengan apa namanya, menggunakan if. Nah, ini yang tiga tadi ya, yang tiga A-nya. Sebenarnya ini yang tadi yang balik. Boleh nggak? Saya mulai 4,5 itu boleh. Tapi syaratnya juga dibawa ke atas ya, isinya ya. Kecil 4,5 ini. Baru kecil dari 6, kecil dari 7, yang kecil dari 8. Setelah itu baru dia else. Pokoknya di atas 8 nih. Nah, ini yang kita gunakan well tadi, latihan 33A. Kita gunakan well dulu ya, well, di sini. Boleh nggak if nggak? Boleh. Setelah ini kita coba if, ada di sini nggak? Ada, nanti saya akan copy nanti ininya. Saya bercontoh lagi ya. Nanti saya tambahkan di sini. Nah, ini kan kita menggunakan contoh berikutnya ya. Saya gunakan terbalik juga ya. Tapi menggunakan while. Tadi dua cara. Nanti sebelum ini nih saya tambahkan. 33 berapa ya? Sebentar ya, saya tutup dulu ya. 33B ya, nanti ada lagi. Salah-salahnya kita gunakan if juga. Nah, nggak ada batas ya, karena nggak ada batas, bisa kita gunakan. Kalau yang tadi nggak bisa. Nah, saya ditambahkan dulu nih. Ini tidak satu cara ya, jadi macam-macam caranya dengan hasilnya sama. Nah, itu ya. Jadi pemrogram itu jika algoritmanya sama, berarti syaratnya itu bisa sama. Nah, ini kita coba dulu yang ini tadi ya, yang menggunakan while. Sehingga kita tidak akan diproses lagi data salah. Yang tadi, yang ini tadi, di atas 10 dia masih masuk ya, di bawah 0 juga masih masuk. Nah, padahal kita batasi 1 sampai 10 gitu ya. Tapi dia tidak, karena tidak kita batasi, hanya sekedar komentar saja. Nah, ini baru kita batasi. Jika Richter, berarti skala Richternya jika di bawah 0 atau di atas 10, ya. Jadi kalau di atas 10 karena bilangannya adalah bilangan double ya, bilangan pecahan, maka ya di bawah ini tadi, di bawah 0 itu adalah pokoknya minus ya, minus 0,000 sekian masuk, 10,000 sekian lah masuk sini ya, itu besar di atas 10. Kalau dia integer ya pokoknya di bawah 0 ya min 1 mulainya, ini di atas 10 11 enggak, 10, titik 0001 gitu akan masuk.
Ini kita coba. Jadi kita coba dulu data yang salah ya, data yang salah tadi. Sehingga data yang salah tidak akan diproses. Ya, contohnya. Kita coba yang salah tadi kan. Di atas 10. Ya kan 1 sampai 10. 12 saja. Tidak, input Anda salah. Saliter hanya 1 sampai 10. Min 1 aja. Jangan kami display dulu. Ya, dia tidak akan diproses. Tapi tadi 0 masih masuk ya. Sebenarnya dari 0 sampai, ya 0 nggak ada gempa ya. 0 ya masuk. Nah, bangunan tidak ada gempa, tidak ada skala Richternya kan. Tapi mulai 0,1 udah masuk. 0,1 di kita nggak terasa itu, tapi di alat ukurnya udah kelihatan ya. Sering itu di badan meteorologi itu kan kelihatan, tapi kan kecil kita nggak lihat. Di badan meteorologi itu dia yang mulai terasa getarannya bagi manusia itu baru diumumkan. Yang tidak mereka hanya catat saja. Ada terjadi gempa sekian katanya kan, cuman kita tidak terasa. Tapi dia ada getaran gitu. Nah, getaran-getaran itu dia ada minimalnya yang diumumkan pemerintah. Kalau kecil itu apa? Orang nggak ada efek gitu ya. Nah ini baru yang benar saya coba. Nah ininya tadi kan saya coba, tutup dulu ininya ya. Ininya kan kita buat bukan dari 8 lagi ya. Tadi kan 8 mulainya di atas. Nih ya contohnya. Yang nih. Nah ini kan besar sama dari 8, besar sama dari 7, besar sama dari 6, besar sama dari 4,5, baru L. Yang ini kita buat kebalik. Nah, oh yang nanti ya. Ini nanti. Besar sama 3, ini sama. Oh, ini kebalik. Oh, enggak. Ini masih sama. Sebentar. Yang di sininya seberapa? Kecil dari 4,5 ya. Ini namanya. Saya coba dulu nih. Sebentar ya. Berbeda yang saya tampilkan dengan yang kalian. Sebentar. Saya cek dulu ya. Ini ada yang sedikit. Nah, masalah ini ya. Masalah masuk ininya ya sebentar. Namanya ya. Nah, ini dia. Boleh dibalik juga. Tadi sama ya. Cuman ininya yang ininya tadi. Namanya. Ininya ya.
masih 8 ya. Ini bisa dia 8 sama dengan tadi kan, besar sama 8. Kita coba ininya kebalikannya, tidak dari 8. Boleh kecil dari 4,5. Ini sama ya. Ini menggunakan if nih. If, kemudian untuk yang salah ya. Kalau di sini kan while. While kecil dari ini, dia akan ngulang. Tapi sini saya gunakan if, input salah. Ya kan? Baru dia ngulang lagi enggak. Sama dengan tadi ya. Kalau sini dia suruh ngulang langsung ya. Lagi enggak. Jadi pilih dulu. Ya. Kecil dari 4,5. Sama. Asal ininya dibawa ke atas. Jangan ininya 4,5, tapi ininya masih 8 isinya ya. Ini kita ganti 4,5. Ini jadi berapa dia? 4,5, 6 ya. 4,5, 6 ya. 4,5, 6. Bisa. Tapi ini 4,5. Jadi kalau ini besar, ini jadi kecil ya. Ya, kecil. Isinya juga sesuai yang 4,5, yang paling bawah nih tadi. Sini yang ini. Kecil dari 4,5 kan ini. Ini besar dari 4,5. Nah, baru. Boleh. Kita mulai dari 4,5, 6. Ini ya. Kecil dari 4,5. Di sini kita batasi dulu 0 sampai 10-nya. Jadi nanti tidak ada minus lagi. Sama tadi, tidak ada minus. Jadi boleh kita, saya mulai dari 8 Pak. Boleh. Ya. 8, 7, 6, 4,5, baru salahnya salah. Saya mulainya dari 4,5 dulu, kecil dari 4,5. Kemudian dari baru 4,5 sampai 6. Nih. 6 sampai 7, 7 sampai 8, dan di atas 8. Ini kan kecil sama 8 ya, 8. Jadi artinya 7 sampai 7,9999. Jadi baru 8 ke atas. Atas berarti kan bisa 10, 11, 12 ya. Ini kita batasi sininya. Tadi kita terserah untuk membatasi. Jadi tidak ada lagi data yang salah. Yang pertama tadi benar nggak? Benar jika, nah ini syaratnya ada syarat jikanya. Jika input kita benar-benar ngikutin ini nih. 1 sampai 10 gitu ya. Dia akan benar, tidak ada salahnya. Tetapi jika kita melanggar ini kecil, kita sudah sub 1 sampai 10, kita masukin 15. Dia tetap diproses. Kita masukin min, tetap diproses. Tapi jika dia benar juga akan benar, tapi data yang salah juga akan diproses. Makanya di dalam input data ada validasi. Nah, validasinya apa? Data kita 1 sampai 10, berarti kita cek sini. Tidak boleh melebihi ini. Kita tidak boleh kecil dari 0, tidak boleh lebih besar dari 10, pokoknya 1 sampai 10. Pak, Ya, itu tuh kalau misalnya yang pertama itu kan Richter lebih kecil daripada 0, Pak. Kalau saya ubah jadi 0,1 boleh nggak, Pak? Soalnya kan kalau 0 nggak gempa sama sekali, Pak. Jadi salah dong, Pak, yang input. kecil dari 0. Kecil dari 0 itu apa? Minus. 0,1 itu bukan kecil dari 0, besar dari 0 itu. Ya enggak, Pak. Maksudnya jadi kalau kalau dimasukin saya sengaja tulis inputnya 0 jadi salah, Pak. Gitu, Pak. Jadi saya buatnya yang ininya dari 0,1 gitu bisa nggak, Pak? Boleh. Di sini ya kamu sesuaikan komentarmu. Ya, ini ya nih. Namanya saya tidak pingin menampilkan 0 gitu ya. Karena 0 kan tidak ada gempa. Boleh. Tapi di sini mulainya jangan 1, boleh 0,1 sampai namanya 10. Lalu sininya kamu ini kecil sama 0,1 gitu ya. Ya, kecil sama 0,1. Nah, sininya ya 0,1 gitu ya. Pokoknya sebenarnya kalau udah pecahan itu ya kenapa 0,1 gitu kan. Bisa saja 0,001 kan masih bisa. Tapi sininya juga mulai. Yang terasa gempa itu 0,1 sampai 10 gitu ya. Itu boleh. Di sini kan kita untuk mengecek supaya jangan ada nilai negatif gitu kan. 0 masih dihitung. 0 ya tidak ada, sama ya. 0 itu tidak ada gempa dan efeknya sama dengan 1, 2, 3 sampai 24,5. Efeknya sama. Dia terasa tetapi tidak ada efeknya. Kalau 0 kan nggak ada rasa. Udah tidak ada gempa ya pasti tidak ada efek. Tapi kalau 1 atau 0,1, 0,5 itu gempanya sudah terdeteksi sama alat tetapi tidak ada efeknya. Makanya pakai RX nih. Bisa sama sampai 4,5. Ya. Jadi bukan hanya 4,5 ya, sampai 4,5. Akibatnya sama. Kecil ya, itu sama. Ini kan besar sama.
Berarti di bawah 4,5 masuk. Ini kan 4,5 ke atas nih masih ada. Tapi nanti di bawah 4,5, 4,3, 4, 3, 2, seperti yang di sini tadi ya. Pertama. Ini yang lebih bagus. Nah, kecil 4,5 itu kan tidak ada gempa. Nah, boleh. Jadi ini ya tergantung dari kebutuhan kita ya. Saya nggak mau memasukkan 0, boleh. Berarti karena bilangannya bilangan pecahan, ya boleh 0, tapi kalau bilangan kita bulat, itu dia nanti baru dia, ya benar ini kecil dari 0. Berarti tidak ada 0 komanya kan. Tetapi skala Richter itu ada komanya ya. Dia tidak selalu bulat. Richter dari sekian sampai sekian ada. Jadi dia tidak 1, 2, 3 sampai 10 ya. Tidak. Ada 2, sekian, 3, sekian, 4, 6, sekian ada. Dia tidak bulat, makanya kita bilang pecah. Nah, boleh taruh di sini. Saya nggak mau Pak, 0 kan nggak ada gempa, nggak perlu ditampilkan gitu ya. Boleh. Jadi di sini dia akan salah nanti 0 ini. Saya buat 0,1 ya, 0,1 gitu ya. Jadi dia 0 akan salah, suruh ulang kita. Tidak ada gempa kok, dimasukin gitu ya. Nah, itu ya. Boleh ya. Kalau itunya, itu tentu kebutuhan kita. Saya nggak mau 0 masuk. Ya, 0, berapa? Kalau bilang pecahan ya. Tapi kalau pecahan ya, mau nggak mau dia mulai 1. Bilang bulat ya. Kalau bilang pecahan, ya 0, berapa? Oh, dari 0,1 Pak. Oh, baru terasa gempanya 0,5. Boleh. Ya, ini dia. Di atasnya ada 8 aja sudah hancur-hancur hampir semua ya, apalagi 10. Itu yang tercatat di selama ini ya, gempa yang tercatat di waktu alat ini ditemukan sampai sekarang itu maksud di bawah 10 ya ininya. Bisa kamu searching di internet. Itu tidak ada gempa di atas itu. Karena gempa 8 skala Richter aja itu sudah hampir rata ya bangunan itu. Nah, ini tadi tunjukkan, boleh nggak saya? Ini yang menggunakan ini kita kan, menggunakan while. Boleh nggak menggunakan if? Nah, ini contohnya. If. Pertama, syarat ini tadi dulu. Untuk nilai, oh saya maunya 0,1, boleh ya. 0,1 di sini. Nah, saya mulai 0,1, boleh. Tapi di sini harus dulu 0,1 ya. 1. 0,1, boleh. Jadi syaratnya, jika dia 0,1 atau 0 sampai 10, ya, 0 ini ya, kecil dari 0 atau besar dari 10, maka input salah. Nah, ini baru untuk data yang benar, 1 sampai 10. Itu salah langsung ke sini kan. Ulang lagi enggak. Nah, kita coba yang ini. Ini dulu kita coba ya. Yang while. Yang mana tadi? While. Ini baru kita gunakan if. Di sini sudah saya tambahkan ya yang if-nya. Yang if-nya yang ini ya. 33 sin. Bisa ya. Nah, karena sudah maghrib kita istirahat dulu ya. Nanti baru saya ini kan lagi ya. Kita istirahat dulu. Nanti setelah maghrib kita lanjut. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan dua cara. Karena cabangnya udah lebih dari 2 ya. Bisa kita gunakan while seperti semula untuk mengontrol atau validasi data yang salah. Jadi, umpamanya datanya hanya 1 sampai 10, berarti di bawah 10 atau di atas 10 datanya salah dan harus diinputkan lagi. Sudah saya coba tadi. Bisa juga kita menggunakan if, sama dari nama cabang jadinya kan. Kalau tadi kan di atasnya itu if itu yang paling pertama ya, if besar sama atau nanti kecil dari 4,5 gitu ya. Nah, di sini kita if-nya kita cek dulu untuk data ya, di sini ya untuk validasi dulu nih. Nah, saya tambahkan di sininya ya. Walaupun sama-sama if dia ya. Ini adalah untuk mengecek data yang salah. Sebentar saya ini juga ubah juga di Word-nya. Validasi data yang salah. Sehingga kita tidak ada lagi jika datanya salah, salah input gitu ya. Tidak sengaja umpamanya, sehingga kita datanya tidak akan diproses. Jadi datanya itu salahnya bukan karena disengaja, ya, tidak sengajaan. Nah, nih. Jadi ternyata kita data 1 sampai 10 keketik minusnya ya, atau
Saya ketik mau 10 ternyata 12, dia tidak akan diproses. Nah, ini kalau yang while tadi udah berapa kali ya, yang pertama mulai dari awal kita sudah ada artinya ya. Yang tadi juga sudah ada, ini tadi namanya while juga. Belanja kecil, ini juga while, tapi syaratnya 2. Kalau ini kan yang penting di bawah 0, tidak ada belanja negatif. Nah, kalau yang ini dia range di bawah 0 dan di atas 10 karena datanya hanya 1 sampai 10. Kalau tadi dia hanya 0 saja yang tidak, ya ini ya yang belanja tidak ada belanja di bawah 0. Pokoknya di atas 0 boleh berapa saja. Diskonnya sama jika di atas 120.000. Tetapi gini sih tidak ada di bawah 1 tidak ada dan di atas 10 tidak ada katanya. Sama juga kemarin waktu untuk bangunan ya. Bangunan itu tidak ada, umpamanya lantai 30, nggak ada lantai di atas 30. Kalau kita batasin di atasnya, ke bawahnya juga harus ada batasnya. Umpamanya hanya sampai apa namanya underground sampai 2, berarti 2, atau underground sampai 3 ya 3. Tidak ada, mungkin undergroundnya lebih tinggi daripada yang di atas gitu ya. Untuk bangunan tertentu ada untuk keamanan ya. Nah, tapi kalau yang umumnya kan tidak. Paling ke bawahnya tuh 2 atau 3 atau 4, sisanya tuh ke atas. Yang penting kan ada batas. Ke bawah ada batas, ke atas ada batas. Ini gunakan while. Menggunakan ya pengulangan ya. Karena kenapa? Di sininya bisa kita lebih mudah suruh input langsung. Nah, ada juga kita menggunakan if jika if-nya lebih dari 2. Else if lebih dari 2 ya. Nah, ini yang pertama kita gunakan untuk ceknya dulu. Jangan yang benar ya, cek salah dulu. Cek salah. Boleh nggak yang cek apa benarnya salah terakhir bisa. Terakhirnya bisa dia. Tapi karena ini range ya, berarti semuanya kita range, repot. Ini range, ini range, ini range juga. Nah, lebih baik kita range-nya hanya 1 saja. Yang untuk salahnya, jika dia di bawah 0 atau di atas 10, datanya salah. Data salah, suruh ulang lagi. Kalau ini bedanya nanti langsung data itu ulang yang benarnya ya, ini ulang lagi datanya. Ke bawah dia cek, ini salah kan, di bawah 0 ini salah. Ya udah salah dia kan. Dan dia baru akan input data salah. Input data salah, langsung ke sini dia. Karena ini makanya ini ditutup ya. Di atas 10 juga itu salah. Tapi umpamanya 3 datanya kecil nggak ada 3 salah, besar nggak 3 besar nggak ada 10 salah, jadi nggak ke sini deh kan, langsung sini. Kecil ada 3 benar, oh ini dia. Kemudian 5 kecil nggak ada 10 salah, 5 besar nggak ada 10 salah, ya kan? Salah, ini nggak diproses, langsung ke sini. 5 besar nggak dari 4 nggak salah, langsung nih 5 kecil nggak dari 6 baru benar, di sini dia. Gitu terus seterusnya ya. Nah, ini kita coba. Hasilnya sama dengan tadi. Cuma untuk validasi datanya bisa kita gunakan if, bisa kita gunakan while. Atau kalau while itu bisa for kan, bisa nggak for? Bisa. Tapi jangan do while. Dianya for atau while ya. While lain lagi dia fungsinya. Nah, ini ya contohnya tadi. Kita bilang salah dulu ya. Pokoknya 12, dia salah. Langsung dia keluar. Input salah, ingin ulang lagi nggak? Langsung ingin ulang kan. Kalau yang tadi kan tidak, beda. Nah, di sini ya bedanya ya. Dia tidak ngulang, tapi inputkan data Anda. Nah, bedanya nih. Jika sama-sama 12 nanti ya. Ini belum nggak bisa tampil ya, sebentar. Saya stop dulu. Karena di Zoom nggak tampil di dua. Ya, bedanya nanti ini. Ya, ini input salah langsung ingin ulang nggak? Karena data kita salah. Yang latihan yang kita menggunakan while tidak. Dia di datanya itu kita suruh ngulang. Nah, kita lihat ya contoh bedanya yang kita menggunakan while atau menggunakan if. Nah, ini if tadi ya. If langsung dia ke bawah sini. Data salah ingin ngulang lagi. Nah, kalau while tidak. Ini dia. While dia di data itu dia suruh ngulang. Selagi belum benar, kita tidak bisa ngulang yang lain. Ulang lagi itu tuh kan. Tidak bisa kita memasuki data yang lain kan. Tadi 12 tadi kan. Langsung dia input salah, masukin lagi. Kalau tadi kan ingin ngulang lagi nggak? Jawab yes dulu baru kita data ini tidak langsung angkanya. Si salah. Kalau datanya 7 baru benar. Nah, itu kan. Nah, kalau yang menggunakan if tidak, langsung kita jawab dulu nih ya. Yes atau tidak, baru dia, kalau ya, baru dia ngulang. Kalau tidak, datanya langsung diinputkan. Karena dia, wali sebelum ketemu data yang benar, dia tidak akan proses ke bawahnya. Sedangkan kalau if tidak, kalaupun salah langsung keluar.
Kalaupun benar langsung masuk ke data berikutnya. Nah, itu perbedaannya. Tetapi hasilnya sama. Yang salah tidak akan diproses, tetapi untuk memasukkan data berikutnya itu berbeda. Nah, if itu dia. Coba lagi. Kalau well, tidak. Pokoknya langsung selagi dia salah datanya, suruh ulang lagi data yang sama. Ini kita bandingkan dengan yang tadi. Tapi prinsipnya hasilnya sama. Cuman beda untuk mengulangnya. Ini umpamanya yang salah tadi. 13. Kalau menggunakan well, suruh masukin datanya kan, ini tidak. Tanya dulu. Ingin ngulang nggak? Kalau ingin ngulang baru kita input salah. Ingin ngulang baru bisa memasukkan. Kalau tadi nggak langsung datanya. Masukin data. Sekali tadi berapa? Masukin. Nah, ini kan bedanya. Baru yes dulu, baru kita ulang 7. Nah, yes lagi umpamanya 5. Dia data. Yes lagi datanya 8. Yes lagi datanya 4,6. Lagi datanya hanya 3. Nah, ya, sama dengan tadi ya. Nah, itu dicoba ya, dicoba semua kemungkinan. Makanya kalau pengulangan itu harus kita coba semua kemungkinannya. Kenapa? Kalau nggak dicoba nanti bisa saja data tersebut tidak pernah dia masuk ke cabang tersebut. Kita sudah membuat berapa cabang? Sama ini untuk yang salah, 1 cabang. 4,5, kecil dari 4,5, 2 cabang. Kecil dari 6 berarti kan 4,5 ke atas sampai 6 ya. Kemudian 6 sampai 7. 7 sampai 8 dan di atas 8. Di atas 8-nya tapi sampai 10 ya sini ya tadi ya. Kalau kita buat lagi oh ini kan di atas 8 ya, kecil sampai 8, kecil. Nah, tidak perlu kita buat kecil dari 10 di sini, nggak perlu. Karena di atasnya sudah kita batasi. Tetapi kalau ini tidak ada, even di atas tidak ada, kecil dari 0 tidak ada, berarti kita tambah lagi di sininya pertama. If jika kecil dari 0, input salah. Cukup 1 ya di bawahnya. Bawa lagi di atas sini. Else, if kita kecil dari 10. Itu sama lah ya. Baru yang di atasnya lagi, else-nya terakhir baru input Anda salah. Lebih baik kita di atasnya kita buat dua-duanya. Yang salah langsung digabung. Apakah dia kecil? Bisa ya, yang salah itu bisa lebih dari 2. Kalau yang ini tadi cukup 1 jika kecil dari 0. Nah, kalau sini dia kecil dari 0 atau kecil dari 10 atau lebih dari 2. Nah, kalau kita maunya satu-satu seperti ini berarti nambah cabang. Yang kecil sendiri kecil dari 0, salah. Dari kecil 4,5, ini sih ya kan. Kemudian di atasnya ini tambah lagi nih. If, else if, Richter kecil dari, nah kalau mau tambah lagi ini ya 10 sendiri ya. Ini tambah lagi di sini. Tambah kecil dari 10. Atau kecil sama. Karena dia 10-nya masuk. Baru nanti else-nya terakhir data salah. Berarti 2 kali kita membuat data salah kan. Makanya kita gabung, sebaiknya digabung. Boleh nggak seperti itu Pak? Boleh. Tidak ada yang menyalahkan ya, boleh, boleh. Tapi kan kalau bisa sekali ngapain kita buat 2 gitu ya. Nah, tapi dia menggunakan tanda hubung or nanti atau n. Kalau n dia itu adalah range ya. Makanya data itu dari 0 sampai 10. Kan bilangan bulat ya, bilangan pecahan ya, kan banyak. Kalau bilang bulat masih hanya 10. Udah 10 or kita buat. Kalau ini kan dia kecil dari 0 atau besar dari 10. Atau ya. Nah, besar dari 10 itu banyak, kecil dari 0 itu banyak. Berarti 2 range dia. Tapi kalau datanya 0-nya sampai 10, baru kita gunakan N. Makanya dia besar nggak dari 0 dan kecil dari 10. Ya kan? Makanya 1 kecil sama ya berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 10 datanya kan. Lalu dia. Itu kan data yang benar sebenarnya. Nah, sini kan itu data salah. Harus gunakan N. Kita mau datanya itu adalah umpamanya 0 sampai 10. Atau 1 sampai 10. Berarti sini dia Richter besar dari 0 N. Ini pakai tanda N ini ya. 2 kali. Nah, Richter kecil sama dari 10. Lalu dia sini. Nah, itu yang salah. Padahal data itu 1 sampai 10 itu yang benar. Berarti kan kita tidak bisa menggunakan all. Ya. Kecil dari 10, besar dari 10. Kalau mau satu-satu, tambah lagi 2 syarat. Syarat untuk ini 1, kemudian syarat untuk yang kecil dari 10 1. Kemudian baru yang terakhirnya tidak else terakhir ditambah 2 cabang kan. Ini kita tambah syarat, yang terakhir nggak ada syarat.
Sama aja kan, dua syarat dua ini syarat satu, ini syarat dua. Itu bebas. Jadi seperti saya bilang berkali-kali, untuk membuat program yang algoritmanya sama atau flowchartnya sama, tidak perlu sama, bisa macam-macam. Di sini udah beda gitu kan. Satu menggunakan while untuk salahnya aja ya, satu menggunakan while, satu menggunakan for if. Kemudian yang ininya saya mulainya dari 8 dulu. Ini yang sini saya menggunakan dari min 4, kecil dari 4,5. Berbeda kan? Ini saya mulainya returnnya syaratnya langsung satu, bisa juga saya bikin dua saja. Ini tambah lagi kecil dari 10, kemudian baru else untuk salah. Jadi kecil dari 10 salah, kecil dari 0 salah, kecil dari 10 salahnya di sini. Nah, kalau di sini kecil salahnya di sini langsung karena Tapi nanti akan tidak bisa seperti umpamanya ini kecil dari 10, besar dari 10, kemudian ada lagi data 6 nggak ada umpamanya. Itu tidak bisa. Nah, sini dia akan masuk kan? Nah, berarti kita cabangnya masuk lagi ke sini. 6 salah lagi, or lagi. Lalu dia 6 nggak ada. Nah, sini kan ada 6. Nah, itu dia. Ini coba dua-duanya ya. Yang ini belum saya ini kan ya. Nanti ininya kamu yang file ini nanti, yang file Word-nya kamu ambil lagi di ini ya. Saya akan kirim ulang di portal ya. Ini yang 3B belum ada. Oh, yang aslinya baru sampai 3A ya. 3B ini yang saya merahkan ini belum ada yang file yang lama ya. Nanti saya kirimkan habis ini nanti. Nanti diambil lagi ya, diambil lagi. Supaya kamu bisa untuk coba bentuk yang lain. Tapi saya nggak buat ini dipisah, nambah panjang aja ya. Tapi boleh, nanti kamu coba. Ini sekali ditarik sampai sini aja ya. Yang lebih besar dari 10 kamu tambahkan di bawah else tapi ya. Else ini kan else if dulu, else if kecil dari 10. Yang hampir semua runtuh ya. Kemudian baru tambahkan lagi else salah. Berarti salahnya ada 2. Bisa. Nah, kalau ini kita ngambil range yang salah yang bisa. Ini 1 kali. Nah, itu dia untuk else if. Ini adalah apa namanya? Cabang yang lebih dari 2 yang paling gampang. Karena diingat ya, if, else if, else if, else if, cabang terakhir baru else. Tidak ada syarat ya. If, apa syaratnya? Kalau syarat ini salah, masuk berikutnya. If, else if dulu ya, else if ada syaratnya lagi. Masih ada cabang lagi, else if lagi. Masih ada cabang lagi. Terakhir, ingat, yang terakhir tidak boleh pakai else if. Itu syarat. Pokoknya yang di atas 10 dia, yang ini kecil 8 kan, berarti 8 sampai 10 di sini. Apa sampai 10? Kita kan nggak ada 10 nih, nggak ada sini kan? Hanya kecil dari 4,5, kecil dari 6, kecil dari 7, kecil dari 8. Kecil 10 kan nggak ada. Masuknya ke sini nih. Nah, kita lihat ininya, hasilnya, apanya, programnya. Kecil dari 10 dia langsung memilih yang terakhir. Nih kan, nggak ada yang kecil dari 10 kan? Kecil dari 4,5 nih. 6 sampai 7, 7 kecil, 6 ya. 6 ya, kecil dari 4,5 kan? Tidak ada besar. 6 sampai 4,5 kecil dari 6 kan? Tapi sampai 4,5. Yang jelek aja. Ini 6 sampai 7. Ya, 6, 7 kurang ya. Sudah 7 soalnya. Ini 7 sampai 8 kurang. Yang 8 ke atasnya nggak ada. Nah, ini masuknya ke sini. Nah, kalau ini nggak kita buat, ini akan menjadi 8 sampai nggak terbatas. Jika ini nggak kita buat, ini akan menjadi untuk kecil dari setengah adalah minus juga masuk. Minus sampai setengah. Nah, kita batasin di sini. Nah, tidak ada 10, tapi 10-nya ada. Nah, kita coba. Tidak ada ya, kecil dari 8 tadi kan? Cuma kecil dari 8. Nah, kita buat 8 mulai dari 8 dulu. Dia akan masuk. Yang terakhir, cabang yang tidak ada syaratnya. Karena 8 ada. 8,5 dia sama juga tuh. 9 hasilnya sama. 9,9 hasilnya sama. 10 ini antara ya dulu ya. 10 ya kan kasih 10 ya. Hasil sama. Karena tidak ada kan di atas 9. Itulah cabang yang salah. Nah, kalau yang sebelumnya cabang yang salahnya kecil daripada 0. Nah, ini dia cabang salahnya kita buat yang ini tadi. Jadi mesti bolak-balik kan, ini cabang salah kan di atas 8, di atas 8, 8 sampai 10. Kenapa di atas sudah kita batasi? Kalau di atas 10 dia langsung salah. Nah, atas 10. Yang ini sama ya.
Kecil dari 0 salah. Nah, ini dia. Ini kan 8. Besar dari 8, besar dari 7, besar sama dari 6, besar sama dari 4. Kecil sama dari 4,5 mana? Masuk sini semua. Tetapi udah dibatasi 4,5-nya sampai 0. Kecil dari 0, udah di atasnya sudah salah lagi. Nah, ini data yang terakhir. Jadi dua-duanya bisa. Data yang sama, hasilnya akan sama. Padahal programnya beda urutannya. Ini yang terakhirnya adalah kecil dari 4,5. Kalau di sini yang terakhirnya adalah besar daripada 8. Tetapi besar 8-nya udah dibatasi sampai 10 di sini. Kemudian kecil dari 4,5-nya udah dibatasi sampai 0 di sini. Gitu ya. Kalau di sini tidak. Pokoknya kecil 4,5, wah berapa saja. Besar dari 10, berapa saja. Besar dari 8, berapa saja. 8 tidak ada batasnya ke atas. Kemudian 4,5 tidak ada batasnya ke bawah. Bebas, padahal data tersebut tidak ada. Makanya kita batasi di atas dulu. Ada dua cara, menggunakan while, sudah kita pelajari, makanya bab 3 dulu kita masuk baru 4, baru menggunakan if juga bisa. Itu terserah, kamu menggunakan yang mana. Itu adalah cabang yang paling mudah digunakan untuk lebih dari 2. Tetapi sebenarnya ada kelemahannya juga, makanya nanti ada gabungan ya. Di dalam program yang kompleks nanti biasanya gabungan. Kita pasangkan ini kan paling mudah Pak, ini aja. Ada kelemahannya, bisa, hasilnya bisa. Tapi nanti kita ada yang berulang dia kita buat untuk hal-hal tertentu. Makanya nanti dia gabungan. Ya, gabungan. Berarti udah 2 ya. Pertama if, hanya 2 cabang. Kemudian else if, cabang lebih dari 2, tidak ada batasnya ya, berapapun. Di mana syaratnya menentukan. Kemudian yang ketiga pernyataan switch break. Nah ini cabang ini agak khusus. Kalau yang tadi if atau else if, syaratnya ini apa saja. Nah data kita kan ada bilangan. Bilangannya apa? Bilangan bulat, bilangan pecahan. Kemudian ada selain bilangan ada karakter. Jadi adalah bilangan bilang boolean ya, bilangan yang hanya true atau false, benar atau salah masuk bilangan. Kemudian ada selain bilangan apa? Karakter dan string. Bisa. Ini syaratnya apa saja. Nah, khusus untuk pernyataan switch dan break, nah, dia hanya menggunakan 2 bilangan saja. Pertama yang bertipe karakter atau bilangan bulat. Syaratnya. Ya, jadi dia terbatas, makanya ini fungsinya dia terbatas nanti. Tidak semua bilangan. Nanti kalau kita untuk belanja itu nggak bisa, ada pecahan kan, atau nanti mata uang nggak bisa. Makanya ini biasanya digunakan untuk pilihan-pilihan subprogram. Jadi jika program kita banyak, kemarin kan udah kita waktu pengulangan ya, udah masuk sedikit. Jika pilihan pertama apa, gitu kan, bilangan untuk menghitung lingkaran. Pertama, yang kedua untuk menghitung kubus umpamanya kan. Nah, itu kan ada pilihan. Jadi kita tidak perlu apa namanya membuat 2 program untuk menghitung 2 masalah. Cukup 1 program, tapi kita harus milih. Tidak pula juga kita harus karena dua program semuanya keluar. Kita mau hitung kubus, ya lingkarannya juga keluar dulu, baru kubus. Tidak bisa dipilih. Kalau tidak ada cabang, ya mau nggak mau harus kubus dulu, baru lingkaran, atau lingkaran dulu baru kubus. Kita pingin lingkaran, kubus juga dihitung. Pingin hanya kubus, lingkaran juga dihitung. Tapi dengan cabang tidak. Nah ini dia. Tapi bisa nggak yang if dan else? Bisa. Kalau if dan else nggak ada batas kan? Bisa dia bilang bulat, bisa bilang pecahan, bisa karakter, bisa string. Nah, kalau switch dan break hanya 2, karakter dan bilang bulat. Nanti kalau syaratnya kita masukin selain karakter dan bilang bulat, dia akan error. Dan kemudian ada lagi tambahannya. Setiap cabang diakhiri oleh break. Switch ini itu syarat ya. Apa dia? Pokoknya bilangannya apa? Dan diakhiri oleh break. Kalau sini kan tidak, kurung kerawal saja untuk cabang yang ini. Membedakan kurung kerawal. Nggak di kurung kerawalnya bisa juga. Tapi takutnya bisa gabung dengan ini, yang terakhir tapi biasanya ya. Tapi kalau ini enggak, pasti dia syaratnya ini, udah ini di cabang lain. Nah, switch and break, pertama bilangannya terbatas hanya karakter dan bilangan bulat. Yang keduanya ada setiap cabang diakhiri oleh break. Switch break makanya kan. Nah, untuk cabangnya dia menggunakan case. Kalau tadi kan if, syarat. Dalam kurung ini tidak titik 2. Kenapa? Nah, kemarin waktu membuat variabel kita, kenapa titik 2 tidak boleh untuk nama variabel? Kalau titik koma itu pasti kan akhir dari
satu baris perintah. Kecuali untuk if, else, atau nanti for, while, itu kosong dia kan. Nah, ini titik koma, ini titik dua. Nah, itu ini gunanya titik dua salah satunya. Atau yang contoh kemarin untuk pengulangan umpamanya matriks dimensi gitu kan. Kita menggunakan pengulangan bersarang. Nah, itu digunakan ini kan. Untuk sebenarnya if else kan itu. Tapi operator kondisi bisa menggunakan. If else bisa digantikan dengan operator kondisi menggunakan titik koma. Nah, ini dia case titik koma baru apa yang kita cabangnya apa. Diakhiri oleh break. Kalau break tidak ada, dia akan masuk ke cabang lain. Nah, ini yang tidak ada di sini. Dia cabang untuk yang salah tidak akan pernah masuk ke sini. Cabang yang 4,5 tidak akan pernah masuk ke 6. 6 tidak masuk, tidak seterusnya. Tetapi kalau switch dan break bisa. Jika kita lupa breaknya. Padahal dia di cabangnya cabang pertama. Kita pilih cabang pertama. Dia bisa masuk ke cabang kedua jika breaknya nggak ada. Kalau breaknya nggak ada, ini semuanya muncul. Kita pilih satu, ya semuanya akan sampai 9. Kita pilih 2, itu satunya nggak masuk ya. 2 ke bawah. Jadi dia ke bawah ya, Kak, bukan ke atas kalau breaknya nggak ada. Nanti akan kita coba breaknya kita hilangin. Nah, ini gunanya dia. Cache ini yang gunakan bilangan integer. Jadi langsung dia 1, 2, 3, 100, 200 gitu ya. Boleh. Nah, kemudian jika huruf menggunakan karakter ya, bilangan bulat atau karakter. Nah, kalau huruf dia kan bisa huruf besar, huruf kecil ya, itu berbeda. Pakai kutip. Di sininya car. Kalau string nanti lebih dari satu, kutipnya 2. Walaupun bisa A. A itu bisa jadi string, asal kutipnya 2 ya, di sini string. Tetapi karakter tidak bisa jadi string. String tidak bisa jadi karakter jika lebih dari 1. Nah, ini bisa dia. Ini sering bilang karakter. Huruf kecil dan huruf besar berbeda. Kalau bilangan enggak ya, tidak ada besar kecilnya kan sama. Nah, ini dia A kecil atau A besar. Nah, A satu di sini hanya huruf. Jadi kalau saya mau A besar A kecil gimana Pak? 2 kali cabangnya. Nah, nanti di ini kita buat contoh ya. Oh, saya mau juga ada, jangan hanya huruf besar saja, huruf kecil saja kan. Kalau saya keketik huruf besar salah dia, ya benar salah dia. Masih yang tadi nih B, seketik B besar, ya salah, dia masuk ke C, nggak ketemu akhirnya data yang paling akhir. Buat 2 dia cabang. Nah, itu dia kelemahannya. Sama dengan ini juga if ya, dia jika A or A kecil or A besar kan sama. Dia akan membedakan. Kalau dia A besar ya sendiri, A kecil sendiri. Jadi ya, makanya lebih baik kita gunakan bilangan karena tidak ada bilangan besar, bilangan kecil. Nah, itu unggulnya bilangan. Tapi kan bilangan, oh nggak ada batas ya. Bilangan bulat. Setelah 9, 10 ya. 11, 12, 13. Dan seterusnya. Jadi kan ini malah ada batas. A sampai Z, kembali baru A besar sampai Z. Tapi kan menurut tidak sebanyak itu ya. Nah, kita ambil contohnya. Ya. Ini dulu kita mengoutputkan bilangan. Ini breaknya ya. Setiap kita bawa input bilangan, masukin bilangan 1 sampai 10. Nah, kalau salah dia akan ke sini nih. 1 sampai 10 dia disediakan tempat salah. Nah, di sini dia akan menyediakan satu tempat yang salah. Langsung. Kalau if tadi kan else terakhir salahnya ini kan. Switch, cache, terakhirnya default. Default sama titik 2. Default ini adalah untuk yang salah. Jadi yang salah masuk sini semua. Tidak perlu kita sediakan nanti else sendiri. Ini else-nya switch break. Cache-nya itu adalah if-nya. Tapi dan diakhiri oleh break ya. If-nya sama dengan cache, cuman di if nggak ada nih. Titik koma selesai ya kalau dia diakhiri oleh break. Kecuali dalam satu if itu lebih dari satu baris, sebaiknya kurung kurawal. Seperti ini tadi ya. Ya kan kalau satu kan 2 kan, 2 baris kurung kurawal. Pokoknya nanti dianggap ini saja, ini bukan bagian dari if. Tapi kalau kurung kurawal, ini 2 barisnya adalah if-nya. Else-nya, ini else if-nya, else if-nya. Kalau switch break dia diakhiri oleh break. Berapapun barisnya jika tidak diakhiri break, dia akan nyambung terus. Walaupun 1, 2, 3. Defaultnya sama dengan else. Tidak ada syarat. Ini kan pilih 1 sampai 9, yang 10-nya tidak perlu. Berarti selain 1 sampai 9 dia masuk sini. Min 5 masuk sini, 12 masuknya sini, 10 masuknya sini gitu kan. Atau A masuknya sini. Nah, ini contoh kalau yang huruf nih, A sampai H. Kecil ya, A besar masuknya ke terakhir. B besar masuk terakhir. Z kecil ya masuk terakhir. Nah, kita ambil contoh. Bilangan 1 sampai 10. Ini contoh 3,
4 ya, yang tadi kan 33. Tak ambil ya, 34. Di paste ya, nanti itu ada hanya satu tambahnya tadi kan, satu nanti saya tambahkan. Ini ada contohnya ya, ya masukin bilangan. Kalau saya masukin satu, masukkan Anda masukkan adalah angka satu. Jika saya pilih dua, dua dan seterusnya. Jika saya pilih 10, ya 10 ini tambah 10 tadi ya. Nah, ini saya tambah lagi di ininya deh, 10 sampai 10 ya. Ini udah ya, sampai 10 sama ya, 10 ya. Nah, jika Anda selain selain ini, dia akan masuk ke sini. Default. Nah, jika setiap akhir dari satu case diakhiri oleh break. Kalau tidak, nah kita lihat nanti. Ini dulu yang benar dulu. Jalankan ya. Saya tutup ininya supaya kelihatan. Nah, ini cabang ini juga nggak ada batas ya, seperti else if. Batasnya nggak ada. Berapapun boleh. Cuman yang membatasinya adalah jenis syaratnya. Jadi dia syaratnya adalah bilangan bulat dan karakter saja. 91 tadi kan. Oh, ini salah. Ini belum saya ini nih. Belum saya simpan yang lama itu berarti ya. Jadi breaknya masih jalan. Breaknya tidak jalan maksudnya ya. Nanti kita coba dulu. Nah, yang benar dulu kita coba ya. Nanti baru breaknya kita hapus. Gimana dia hasilnya. Dia programnya nggak salah ya. Cuman yang nggak perlu ditampilkan, ditampilkan seperti kita tidak punya cabang. Sampai umpama satu dulu. Masukkan adalah angka satu. Hias lagi. Masukkan 5. Masukkan adalah angka 5. Hias lagi. Oh, ini nggak saya beri clear screen ya. Nanti clear screen aja ya. Untuk ininya nanti. 10. Ya, masukkan 10. Hias lagi. Masukin angka 15. Ya salah kan. Ya salah. Hanya sampai 10. Saya masukin minus 6 sama salah juga karena dia hanya 1 sampai 10. Itu yang benar dulu ya. Nah, saya keluar dulu. Jika breaknya tidak ada, hasilnya seperti apa? Jika breaknya kita lupa, program nggak salah. Nah, dia nggak salah ya, cuman outputnya tidak seperti yang kita inginkan. Oh, saya break saya jadikan komentar gitu ya. Nah, kan jadi komentar sih ya. Dianggap dia nggak ada, breaknya nggak ada nih kalau pakai ini. Semuanya hapus. Saya jadikan komentar. Yang terakhir nggak apa-apa, kan nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Nah, ini semuanya ya. Nah, jadi ya. Simpan dulu. Saya coba jalankan hasilnya seperti apa. Saya pilih nanti satu dulu ya. Kalau tadi satu kan hanya satu. Salah apa tadi sebentar saya cek dulu ya.
Coba ini sebentar. Ini salah tadi sebentar. Oh ini yang hilang sebentar. Ada satu baris hilang. Hmm. Dan dia nidonya bagus tadi dia. Nah, ini bagus sebentar. Kita jalankan lagi ya. Nah, ini sudah tampil. Bentar. Masih kosong. Tunggu sebentar kan ya. Nah ini ya 1 sampai 10 kan. Tadi kita bilang. Saya masukin 1. Kalau tadi kan keluar satu hanya 1 saja ya. Ini breaknya nggak ada, dia ikut semua. 1 masuk, 2 masuk, 3 sampai dia 10. Pilihan hanya 0 sampai 10. Ini ulang lagi nggak ya, berarti kan. Tapi saya pilih 5, ya, ya. Dia mulai dari 5 ke bawah. Nah, ini kan. 5, 6, 7, 8. Empatnya 1 sampai 4-nya nggak ada. Tapi tetap aja masuk ke cabang yang lain. Kalau 1, ya mulai dari 1 sampai dia cabang terakhir. Sampai input salah pun. Itu gunanya break tadi. Jadi harus setiap satu cabang diakhiri oleh break. Kalau tidak, dia akan bergabung ke cabang berikutnya, bukan cabang sebelumnya ya. Seperti ini 5. Ke cabang 5, 6, sampai dia ketemu break, baru berhenti. Jadi kita, jika ada pilihan 5 cabang, ya 5-nya dimasukin. Padahal kita hanya milih 1 gitu ya. Nah, itu dia. Switch break harus diakhiri oleh break untuk setiap cabangnya. Itu yang tidak ada di if ya. If. Jadi kita harus akhiri, ini saya kembalikan lagi ya. Tidak, dia akan diakhiri. Akan masuk dia ke cabang berikutnya. Dan di sininya beda dengan if. If syaratnya bisa lebih dari 1. Seperti tadi di atas kita lihat sebentar. Program sebelumnya. Saya ini dulu ya. Kalau di sini dia syaratnya hanya 1. Karena ingat, dia tidak bisa pakai or atau and, ya. Seperti yang tadi dulu. Ini saya kembalikan dulu, sambil menunggu saya akan tampilkan itunya. Ya, umpamanya yang A besar dan A kecil gitu ya. Nah, seperti ini tadi. Y besar, Y kecil. Ini nggak bisa. Kalau untuk akal nanti ya. Kalau dia karakter. Nggak bisa. Kita harus A besar case-nya sendiri. Walaupun isinya sama nanti. A besar dan A kecil gitu ya. Ini kan isinya sama. Y besar, Y kecil kan tetap aja ngulang kan. Nah, kembali ke atas. Ulang, Y besar, Y kecil, bebas. Nah, ini harus 2 dia. Isinya sama. Bisa tutup lagi ya. Saya kembalikan lagi yang tadi ya. Kita tampilkan. Jadi kalau dia 1 ya, ya inputnya 1. Kalau 1 yang lain nggak masuk, hanya 1 saja. Kalau tadi kan 11 ke bawah ada 10, yang 5 yang 5 saja, yang ini juga nggak masuk. Yang salah ya salah ini kan. Nah itu dia. Nanti untuk program berikutnya nanti akan kita ini kan untuk ininya pilihan seperti tadi Y besar atau Y kecil kan 2 dia. Jadi tidak bisa di sini kita menggunakan or, karena di sininya hanya dia 1 di sini bisa or. Kalau dia nanti berupa
karakter ya, umpamanya karakter besar ada karakter kecil kan. Kalau bilangan sama tadi, bilangan pasti dia kan sama dengan ini. If bilangan sama dengan 1, ini dia. Else if terakhirnya switch break-nya dia menggunakan else saja. Kosong, salah gitu ya. Sampai 10 tadi, 9 ya. Sampai 10. Sama dengan ini dia. Tadi yang antian ini tadi switch break ini, switch diakhiri oleh break, dan terakhirnya default diakhiri break, baru pengulangan. Ini sama dia dengan else if tadi. Do bilang 1 sampai 10. Jika sama dengan 1, ini 2, 3, 4 sampai terakhir 10. Else-nya input Anda salah. Karena dia hanya sampai 10 kan. Jadi dia 11 cabang. Cabang terakhirnya untuk yang salah. Coba ini latihan sama ya, 34A. 34A itu sama, cuma satu menggunakan switch break, satunya menggunakan else if. Ini sama. Nah, ini kita tidak perlu khawatir cabang 1 dengan 2-nya bergabung, tidak akan ada. Paling dia umpamanya ada tulisannya lebih dari 1 baris, nggak masuk tuh bisa, tapi dia tidak akan masuk ke cabang kedua. Kalau switch break itu kemungkinannya ada jika breaknya kita lupa. Program nggak salah, itu masalahnya ya. Dia nggak salah tetap jalan. Kok gabung? Nah, ini breaknya lupa. Di sini tidak ada. Masing-masing cabang hanya berhenti sampai cabang itu. Tidak akan gabung ke cabang berikutnya. Sedangkan switch break, jika kita lupa break setiap cabang, dia akan bergabung. Nih, contoh 1 saja. 5 ya 5 saja. Itu ya. Oh 12 baru salah. Nah, ini belum. Biasanya belum saya. Nah, salah. Bentar ya. 1 saja. Yes. 5 yes lagi. 12 ya salah. Yes lagi kan. Minus. Ya salah. Ya. Ini lagi ya yes. Ya kan? Dia tidak akan pernah gabung. Nah, jadi untuk hal yang sama kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau di sini dia bilangan bebas apa saja else if ya. Syaratnya ini. Kan syaratnya. Kalau di sini dia case break ininya ini case-nya sama dengan if-nya ya. Default-nya sama dengan else. If atau else if ini sama dengan case. Jadi dia akhirnya break. Di sininya bilangannya khusus. Syaratnya hanya 2. Bilangan bulat, nah tidak bisa kita buat 1,5. Saya buat bilangannya saya ganti dengan double. Saya maunya pakai koma apa? Kayak 1,5. Enggak semua 2 ya. 2,3 ada 2 aja saya buat. Nah, salah kan? Bilang apa dia? Sweet quantity non integer. Artinya apa? Sweet isinya ya kan? Ini kan besarannya. Besaran sweet bukan bilangan bulat. Nah, karena bilangan pecahan kan double. Gitu juga nanti kalau selain karakter itu ya. Hanya kalau saya buat di sini apa namanya? Card bisa, tapi kutip ya. Cuman kutipnya ini hanya 1. Karena karakter hanya 1 ya, tidak bisa 1,5 nggak, 1,5 nggak bisa. Nah, ini terbatas ya. Nanti kita coba yang if-nya gimana. Kalau ini saya kembalikan integer, saya buat if-nya bilangan. Ini pun nggak saya pakai koma. Kalau double di sini, ya, ini juga nggak boleh. Ya, ini kembalikan. Ini gimana kalau if? Saya ganti. Double tadi ya. Nah, saya hapus. Ini saya jadi double deh kan. Udah. Bilangan saya ganti ini. Jika bilang sama dengan 1,5. Ya kan. Ini tadi 2 aja kita coba ya. Ada 3 lah. 3,3, 2,3 ya. 3,5, 3,6 aja ya. 1,5, 2,3, 1. Kalau nggak disalah ya, pilih ke bawah nih 1,5, 2,3 aja biar hafal. Nggak apa-apa nanti kita buka ininya ya. Nah kita coba. Ini kan udah ganti double.
Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada salah nih, udah muncul. Tapi ini supaya saya lihat angkanya tadi ya. 1,5, 2,3, 3,6 ya. Jalan. Ya, kita tunggu dulu. Kalau enggak ya, keluar kan? 1,5 tadi ya, 1,5. Yang pertama kan? Yes, kedua tadi 2, berapa? Saya lihat dulu ya. 2,3 ya. Ya, 2,3 sama 3,6. Ya, 2,3. 2,3 masuk. Yang kedua dia kan. Yes, lagi 3,6. 3,6. Tidak ada masalah. Ya kan? Dibilang apa saja. Karena untuk if, as if, syaratnya bebas. Bilangannya bulat, bilangannya pecahan, karakter, ataupun string. Nah, cuma itu. Atau satu lagi bilangannya adalah apa namanya, bilangan boolean gitu ya, yang hanya dua pilihannya, benar atau salah. Boleh itu hanya benar atau salah. Itu bisa syarat juga untuk boleh bebas ya. Tapi kalau switch break langsung salah tadi kan, bukan hasilnya salah ya, programnya langsung salah ya, programnya langsung error, nggak bisa, nggak jalan. Tapi kalau ini dia tetap jalan. Jadi hal yang sama, hal yang bisa dilakukan oleh switch dan break bisa dilakukan oleh if else. Kalau if hanya dua ya, tidak semua bisa. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh if else, atau nanti ada satu lagi ya, belum tentu bisa dilakukan oleh switch dan break. Nah, itu dia. Makanya switch dan break ini terbatas penggunanya. Cuma dia lebih simpel kalau untuk contoh pemain menu program ya. Lebih simpel dia dibandingkan dengan if. Hanya ini dia lurus aja kan, case 1, case 2, case 3. Tapi kalau if akan lebih ini sedikit, tetapi dia syarat bilangannya apa saja, datanya apa saja bisa masuk. Sedangkan switch dan break tidak bisa, hanya cuma di sini nanti ada kita masuk ke karakter ya nanti. Cuma udah hampir jam 7 kurang 2 menit ya, ada kuliah ya, makanya kita tutup. Sudah kita sampai di sini. Nanti sedikit lagi lanjutannya kita masuk ke bab baru nanti ya. Yang bab ini saya kirimkan lagi ya, lihat ke portal ya. Akan saya kirim ulang, ada tambah sedikit ya. Nah, sampai di sini kuliah Itu yang kita. di Adlink juga ada ya, Pak? Iya, ya di Adlink. Saya kirimnya ke Adlink. Ya.